materi satu kali dengan saya terkait dengan bioteknologi lingkungan ya atau bioremediasi. Itu nanti dengan saya satu kali, dan setelah itu akan ada mata kuliah dengan topik rekayasa genetika juga nanti dengan saya lagi sebanyak 2 kali pertemuan. Sehingga nanti kalau sudah 6 kali pertemuan berarti kita akan ada assessment, yaitu adalah UTS. Ya, UTS itu kalau nggak salah mungkin sudah menjelang puasa ya kalau tidak salah ya. Baru setelah itu nanti akan ada materi yang kita sudah setting ya di kontrak pembelajaran atau di jadwal kita, nanti akan saya kirimkan juga ke PJ. PJ-nya siapa nih? PJ-nya siapa? Ya, Prof. Ya, Lutfi ya. Nanti akan saya kirimkan. Nanti setelah UTS itu akan ada materi yang disampaikan oleh Bu Tuti Sriwahyuni terkait dengan bioteknologi mamalia atau kultur mamalia gitu ya. Ada 2 kali pertemuan, atau mungkin biofarmaceutical dulu 2 kali dengan Prof. Ati, setelah itu biotologi mamalia, dan yang berikutnya ada teknologi enzim ya dengan saya 2 kali pertemuan, dan nanti yang terakhir tentunya Bu Suci akan memberikan 1 kali tatap muka lagi terkait dengan bioteknologi kelautan begitu, atau bioteknologi marine bioteknologi. Mohon maaf tadi saya lupa di pertemuan setelah Bu Suci, ternyata masih ada 1 pertemuan yang saya lupa bahwa ada kultur jaringan yang akan disampaikan oleh Prof. Retno Widyawati. Ya, jadi introduction hari ini, yang kedua nanti 2 kali tatap muka adalah bioteknologi mikroba oleh Dr. Suciati. Terus ada kultur jaringan dengan Prof. Retno Widyawati. Yang berikutnya nanti saya ada bioteknologi lingkungan, dan juga nanti selanjutnya adalah rekayasa genetika. Jadi 6 kali tatap muka di sebelum UTS dan 6 kali tatap muka nanti setelah UTS begitu. Ya. Hari ini ada berapa ini yang hadir? 59 ya. Saya mohon izin menyampaikan share screen terkait dengan topik kita hari ini. Tetapi yang jelas bahwa tujuan pembelajaran ini harapannya saudara nanti ketika sudah mengikuti pembelajaran bioteknologi, 1 pasti mengetahui terkait dengan deskripsi ya mata kuliah ini. Deskripsinya apa ya? Jadi bioteknologi itu adalah terkait dengan materi ya, implementasi terkait dari keilmuan yang berbasis pada berbagai multidisiplin, apakah itu biokimia, apakah itu nanti ada mikrobiologi, ada teknologi rekayasa, ada juga yang lainnya begitu, enzim. Itu yang nanti harapannya akan bisa dihasilkan beberapa produk ya, beberapa produk dari hasil bioteknologi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas begitu ya. Masyarakat luas artinya adalah bisa bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang hukum dan hakiman misalnya, atau mungkin bidang-bidang ketahanan energi dan seterusnya, itu yang masih tentunya bisa digunakan berasal dari produk yang berasal dari bioteknologi ya. Karena bioteknologi pasti nanti kita akan kenal ada 2 suku kata, yaitu adalah bios dan teknologos gitu ya. Ada bios itu adalah agen biologi, teknologi adalah memang proses yang didorong teknologi itu untuk mendapatkan produk ya, produk atau jasa yang nanti bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Tapi kalau kita sebagai seorang farmasis, nanti kita lebih banyak fokus mungkin ke bidang kesehatan dan farmasi begitu. Tetapi bukan tidak demikian juga untuk bidang yang lain juga kita bisa pelajari juga begitu. Jadi intinya begini. Jadi kalau Anda nanti belajar bioteknologi, harapannya Anda juga nanti setelah lulus begitu bisa mengabdikan ilmunya begitu, mendedikasikan ilmunya itu ketika Anda bekerja di perusahaan-perusahaan bioteknologi begitu ya. Perusahaan bioteknologi yang terkenal itu yang sangat dekat dengan bidang farmasi adalah tentunya produksi antibiotik ya, sebagai salah satu dari produk bioteknologi gitu ya. Jadi
Ini juga Mbak Mega, tolong disuruh diam dulu kuliah gitu. Ya, jadi itu salah satunya ya. Nanti kita akan sampaikan juga terkait dengan apa namanya, terkait dengan beberapa topik yang akan kita sampaikan. Mohon izin share ya. Bentar, saya akan cari dulu di mana ini posisinya. Tadi sebetulnya sudah terbuka. Oh, bentar. Ini bukan ini. Oke. Kemudian bisa kelihatan ya. Oh, di mana ya? Ada di mana ya? Ada di mana nih tadi? Oh, ini. Sudah bisa terlihat ya? Sudah bisa terlihat ya? Halo? Sudah bisa terlihat? Belum terbuka PPT-nya, Pak. Oh, belum terbuka ya? Oke. Gimana? Oh, ini mungkin. Seperti ini. Kalau yang ini? Sudah? Iya, sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi saya akan masuk ke definisi bioteknologi itu sendiri. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa saudara nanti akan mempelajari terkait dengan apa itu bioteknologi. Jadi bioteknologi dari dua suku kata tadi yang saya katakan, bios dan teknologos begitu ya. Bios itu adalah agen biologi gitu ya. Teknologi adalah teknologi, sebuah proses merubah bahan baku menjadi produk begitu. Makanya definisi bioteknologi ini disebutkan sebagai penerapan dari prinsip ilmiah dan rekayasa ya dari pengolahan bahan baku ya, pengolahan bahan baku oleh agen biologis ya. Jadi makanya bios itu adalah agen biologis begitu ya. Apa namanya, hasilnya apa ya, perubahan dari proses rekayasa pengolahan bahan baku ini ya. Jadi bahan itu adalah sebetulnya adalah bahan baku begitu ya, untuk lebih mempermudah kita berpikir atau memahami begitu ya. Jadi rekayasa pengolahan bahan baku oleh agen biologi itu untuk mendapatkan produk atau jasa yang kita inginkan begitu. Ya, ini adalah definisi yang berbasis pada atau juga menurut OECD begitu ya, Organization for Economic Cooperation and Development begitu. Jadi bisa kita pahami. Jadi kalau produk itu contoh sederhana ya. Nanti kita akan bicara mengenai klasifikasi bioteknologi. Ada yang sederhana atau juga generasi tahap 1 itu adalah yang konvensional. Jadi produk bioteknologi yang paling simpel itu adalah tempe misalnya. Tempe itu adalah hasil proses gitu ya, bioteknologi mikroba atau mikroorganisme atau fermentasi. Bahan bakunya apa? Tempe itu adalah soybean atau apa namanya itu, kedelai begitu ya. Setelah dikasih ragi, difermentasi, diinkubasi berapa hari atau mungkin 1 hari 1 malam, besok pagi sudah berubah menjadi produk bioteknologi, yaitu adalah barang atau tempe begitu. Jadi tempe itu adalah barang, adalah merupakan hasil produk dari atau proses bioteknologi. Siapa yang berperan? Ya pasti adalah agen biologi. Agen biologinya siapa? Itu adalah tentunya adalah apa namanya, ragi ya, Rhizopus nigricans, Rhizopus spesies yang lain yang bisa merubah kedelai menjadi tekstur tempe yang tentunya ada nilai gizi yang lebih baik, ada testis atau juga cita rasa yang lebih baik begitu. Itu adalah produk yang tentunya direncanakan. Itu adalah merupakan bioteknologi yang sederhana. Kalau jasa itu saudara nanti bisa akan belajar ketika nanti ada produk ya, misalnya hasil rekayasa bakteri atau jamur yang bisa mengurai limbah minyak
tumpahan limbah minyak misalnya yang ada di pinggir pantai, ada kapal tanker yang kandas di sana, mungkin minyaknya tumpah, mengotori atau juga mengkontaminasi pinggiran pantai. Nah, nanti orang ahli ahli bioteknologi itu bisa mendesain, bisa mencari bakteri-bakteri yang bisa mengurai limbah minyak begitu. Nah, kalau proses seperti itu namanya jasa. Artinya kita hanya meminta jasa untuk bisa menguraikan begitu limbah minyak menjadi senyawa-senyawa alkana yang lebih pendek. Harapannya nanti tidak meracuni lingkungan. Itu namanya jasa begitu. Karena kita tidak mengambil produknya seperti tempe misalnya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi sekarang Anda sudah mulai paham begitu. Jadi bioteknologi adalah penerapan dari berbagai ilmu-ilmu aplikatif ya, ilmu-ilmu terapan begitu ya. Ilmu terapan itu adalah multidisiplin dari berbagai keilmuan. Ada biokimia, ada biologi, ada mikrobiologi, ada rekayasa kimia. Karena proses bioteknologi juga masih membutuhkan mungkin tahap awal untuk reaksi-reaksi kimia. Misalnya, nanti kita akan lihat apa yang kita bisa combine itu. Dan sekali lagi bahwa bioteknologi itu adalah prosesnya biasanya adalah proses yang sudah besar, yang sudah scale up, industri begitu. Produknya sudah massal begitu. Biasanya seperti itu. Dan yang berikutnya tentunya produk yang dihasilkan itu pasti nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang gitu. Tadi saya sampaikan aspek atau bidang yang bisa kita gunakan hasil bioteknologi itu bisa saja masuk dalam pelayanan kesehatan. Ada produk vaksin, ada produk hormon, antibiotik, ada senyawa-senyawa bahan-bahan kimia yang bisa dipakai untuk tujuan kesehatan maupun farmasi. Itu adalah di bidang kesehatan atau tes diagnostik misalnya. Itu juga berasal dari produk bioteknologi. Dan yang berikutnya adalah ini yang penting ya adik-adik semuanya para mahasiswa. Itu adalah energi terbarukan. Jadi dalam arti kata energi terbarukan itu sekarang banyak didorong dari tentunya hasil produk bioteknologi. Energi terbarukan itu adalah seperti kemarin dalam dengar pendapat atau debat calon wakil presiden itu ada namanya greenflation gitu misalnya. Greenflation itu adalah sesungguhnya jawabannya bukan orang pakai rompi kuning di Paris, tapi sesungguhnya adalah added value dari penggunaan bahan baku sembako misalnya yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat bioetanol. Ya, karena bioetanol itu adalah salah satu produk energi terbarukan yang sekarang wajib dilaksanakan oleh semua negara begitu, termasuk Indonesia. Ya, kemarin Anda beli bensin itu turun begitu ya harganya begitu. Karena apa? Ternyata sekarang sudah ada oplosan ya. Oplosan artinya oplosan dari misalnya Pertalite, ada Pertamax. Itu ternyata sekarang bensin yang hasil eksplorasi dari bumi ya, hasil bumi ya, termasuk minyak petroleum itu sekarang harus dicampur dengan bioetanol begitu, yang berasal dari destilasi atau fermentasi dari produk-produk yang mengandung banyak amilum atau pati atau karbohidrat begitu. Ya, jadi sekarang dioplos dengan menggunakan alat begitu sehingga nanti harapannya ke depan itu bioetanolnya itu kalau bisa mungkin lebih banyak daripada tentunya minyak yang berasal dari sumber hasil bumi begitu. Kenapa demikian? Karena ternyata hasil bumi kita ini sekarang ini kan terus menurun. Nanti suatu saat diprediksi minyak tanah itu, bensin dan sebagainya itu akan habis begitu. Makanya sekarang didorong bagaimana energi terbarukan itu bisa dibuat, di-create lewat pendekatan bioteknologi ini. Salah satunya adalah tentunya yang akan kita pelajari. Bagaimana kita membuat bioetanol misalnya dari limbah industri pertanian atau mungkin juga kalau kita mau pakai bahan baku yang sering kita gunakan untuk bahan pokok karbohidrat itu nanti ya tadi yang namanya ada greenflation begitu ya. Jadi nilai tambah yang dihasilkan dari merubah bahan baku untuk makanan atau karbohidrat dipakai untuk bahan baku untuk bioetanol. Ya itu namanya greenflation yang kemarin sempat ramai juga begitu ya. Energi terbarukan ini masuk kategori di bioteknologi. Bidang pertanian juga nanti kita akan bahas ya apa saja, dan lingkungan pertanian pasti nanti akan ada produk yang hasil rekayasa
tanaman padi bisa menghasilkan provitamin A yang ada di dalam biji padi misalnya. Ada juga lingkungan, nanti kita akan ada topik terkait dengan bioteknologi lingkungan begitu ya, atau bioremediasi. Jadi sekarang sudah mulai paham ya bahwa saudara belajar bioteknologi itu terkait nanti dengan berbagai penerapan ilmu yang multidisiplin begitu. Tapi pertanyaannya kemarin menarik ya dari temanmu dari IUP atau dari International Undergraduate Program itu menanyakan apakah memang relevan Prof ya anak farmasi belajar bioteknologi. Sangat relevan ya, karena lulusan kita banyak yang belajar terkait atau bekerja di industri antibiotik begitu ya. Industri antibiotik miliknya Jepang, PT Meiji sebagian besar alumni farmasi UNER begitu ya. Jadi ini menurut saya sangat relevan begitu. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita belajar ini tidak ada manfaatnya. Ada dong. Ya, karena kita tentunya dengan belajar bioteknologi keren juga. Nanti Anda bisa tugas akhir loh sama saya, bisa riset tentang bioetanol atau energi terbarukan dari limbah pertanian. Monggo, kita punya lab bioteknologi juga di lantai berapa ya, 7 atau berapa begitu. Ya, jadi jangan takut kalau apa yang kita pelajari tidak bermanfaat, pasti bermanfaat. Ya, jadi adik semuanya yang saya hormati dan juga mudah-mudahan semangat ya untuk belajar bioteknologi, karena kalau Anda bekerja di dunia industri bioteknologi yang berbasis pada bioteknologi pasti kebanyakan adalah PMA. PMA itu apa? Penanaman modal asing. Ya berarti Anda punya kesempatan pasti belajar ke sana. Kalau Anda kerja di PT Meiji pastilah nanti Anda pernah punya training, punya kesempatan belajar untuk mempelajari sesuatu yang baru, inovasi, riset and development yang pasti ke luar negeri gitu. Apa nggak kepingin saudara itu ya. Jadi ini saya memberikan awal motivasi yang kuat untuk bisa Anda senang belajar juga terkait dengan bioteknologi. Saya dulu tahun 88 pada saat jadi dosen muda, pertama kali saya diikutkan course atau juga kursus itu adalah di PAU ITB ya. PAU adalah pusat antar universitas bioteknologi ITB. Jadi S2 saya sebetulnya lebih banyak ke arah bioteknologi karena S2 saya adalah biokimia begitu. Ya, tapi saya risetnya tentang biokonversi atau biotransformasi dari kolesterol menjadi androstadion begitu. Jadi orang farmasi punya peran di sini ya. Jadi makanya di sini disebutkan ya prinsip-prinsip ilmiahnya menggunakan agen makhluk hidup ya untuk menghasilkan apa tadi produk maupun jasa untuk kepentingan siapa ya, kepentingan manusia. Bisa untuk ilmunya apa saja yang bisa kita butuhkan nanti. Anda sudah belajar mikrobiologi, Anda belajar biokimia, genetika nanti juga terkait dengan dogma sentral, terkait dengan transkripsi dari DNA menjadi mRNA, translasi menjadi DNA. Anda sudah belajar biologi molekuler atau juga biologi sel di semester 1 atau semester 2 begitu ya. Ada teknik kimia nanti. Ini yang membangun pabrik kebanyakan orang-orang teknik kimia gitu ya, karena kalau orang farmasi kan lebih pada penyiapan terkait dengan fermentasi, terkait dengan jaminan mutu untuk proses fermentasinya begitu dan ekstraksi maupun isolasinya misalnya. Biologi sel Anda sudah belajar dan enzimologi juga Anda pelajari juga di biokimia sehingga nanti Anda juga sudah tidak kerepotan lagi untuk mempelajari teknologi atau bioteknologi ini ya. Ya kok hilang ya? Oh. Oke. Ini adalah bioteknologi farmasi ya. Kalau Anda bicara bioteknologi farmasi itu lebih fokus pada active ingredient gitu ya. Active ingredient pharmaceutical API. Active pharmaceutical ingredient. Jadi kalau kita ngomong misalnya bioteknologinya hanya dibatasi bioteknologi farmasi, berarti fokusnya kita hanya berbicara mengenai active pharmaceutical ingredient yang dihasilkan dari proses bioteknologi ini atau bioteknologi itu sendiri begitu, tetapi yang modern gitu ya, karena nanti kita akan lihat dari bioteknologi ada yang generasi pertama itu yang jadul atau yang konvensional begitu, tetapi yang kita mintakan ini adalah yang bioteknologi modern gitu yang harapannya nanti bisa dipakai untuk layanan kesehatan atau tujuan pengobatan baik saat ini maupun juga masa akan datang ya, karena Anda kalau membaca detik.com kemarin itu ternyata ada beberapa penyakit yang baru ya, temuan baru ya.
Itu yang mungkin hari ini belum ada obatnya. Ada manusia batu, ada apa dan sebagainya. Ada alis ya, alis apa nih? Alis grand apa playground atau apa ini, ada penyakit-penyakit baru yang mungkin bisa jadi nanti pendekatan pengobatannya itu dengan pendekatan dari hasil rekayasa genetika misalnya seperti itu ya. Jadi ini yang penting ini ada di semuanya ya. Jadi bioteknologi punya ciri tadi. Karena dari bios dan teknologos berarti dia harus ada satu agen biologi yang digunakan untuk memproses bahan baku menjadi produk atau jasa. Siapa itu? Ada 3 minimal. Satu, mikroorganisme. Mikroorganisme yang kecil itu adalah contohnya bakteri, jamur, ragi. Itu adalah mikroorganisme. Yang kedua, tumbuhan, plants begitu ya. Ada makanya ada tanaman transgenik, ada hewan transgenik gitu ya. Yang bisa digunakan sebagai agen biologi hanya mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Manusia tidak boleh. Ya, karena manusia adalah makhluk Tuhan paling sempurna, tidak boleh digunakan sebagai apapun namanya untuk tujuan rekayasa. Ya, jadi hanya 3 saja begitu. Ya, tetapi banyak untuk agen biologi, untuk bioteknologi ini lebih banyak adalah mikroorganisme. Ya, nanti kita akan lihat alasannya apa, karena dia pasti akan lebih mudah membelah, lebih mudah diperbanyak begitu ya, daripada kita menggunakan tanaman, menggunakan hewan. Itu butuh waktu untuk bisa tumbuh dan berkembang, itu adalah tentunya butuh butuh waktu lama begitu. Dan yang berikutnya adalah ini penggunaan pendaya gunaan teknologinya itu sudah masif ya, apa sudah skill up ya, sudah besar begitu. Makanya disebut dengan skala industri atau skill up begitu ya. Produksi yang sederhana saja, kecap itu, produksi kecap berarti itu adalah bioteknologi konvensional untuk memproduksi kecap begitu ya, apa namanya, itu sudah skalanya industri. Dan yang ketiga biasanya memang hasil produk rekayasa atau bioteknologi ini hasilnya harus dipisahkan, harus diekstraksi, harus diisolasi atau dimurnikan. Terutama adalah yang memang seperti kayak antibiotik, seperti misalnya kayak vaksin, misalnya hormon pertumbuhan, misalnya itu adalah protein insulin, itu harus dimurnikan, ekstraksi dimurnikan. Ya, tetapi ada beberapa yang tidak perlu dimurnikan ya, seperti tadi misalnya apa namanya yang konvensional, bikin kompos, fitoremid, merubah apa namanya ini juga begitu ya. Ini kok banyak bel di sini ya, apa ya ini? Apa ada timernya saya? Oke, baik. Saya akan lanjutkan itu ya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan ya. Jadi introduction-nya tadi definisi dan klasifikasi apa namanya bioteknologi. Jadi ada 4 mungkin ya klasifikasinya. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga atau generasi baru, dan yang terakhir generasi yang terbarukan, ya yang paling baru. Generasi pertama itu adalah yang simple tadi saya katakan bioteknologi itu adalah disebut dengan bioteknologi sederhana. Contohnya apa? Contohnya adalah membuat tempe, membuat tape, membuat cuka, membuat yogurt, membuat keju, membuat kecap, itu adalah termasuk bioteknologi sederhana. Karena apa? Masih menggunakan cara-cara simpel, sederhana, biasanya dipakai untuk apa ya namanya pengawetan makanan gitu ya, atau mungkin membuat makanan jauh lebih apa meningkatkan cita rasa misalnya gitu ya. Kalau kita makan kedelai saja kan nggak nyaman ya, nggak enak ya. Tapi kalau dibikin tempe kan sudah jadi lebih baik lagi. Misalnya dibikin apa tahu misalnya, itu ada fermentasi mungkin tempe atau kecap misalnya gitu ya. Itu kan jadi lebih ada nilai cita rasa atau apa ya akseptabilitas kita pada saat kita ini namanya disebut dengan bioteknologi sederhana. Cirinya apa? Cirinya biasanya agen biologinya masih disebar saja, masih utuh begitu. Tapi kalau sudah modern biasanya nanti diambilnya adalah agen biologinya, bukan hanya apa mikroorganisme yang utuh, tapi bisa ekstrak enzim itu atau mungkin enzim tertentu yang memang dipakai untuk agen biologi atau agen proses bioteknologi itu. Ya, kalau yang sederhana masih crude, masih semuanya disebarkan di sana, raginya masih ditamburkan ke misalnya apa membuat tempe berarti ke apa namanya kedelai yang sudah direbus begitu ya, sudah dimasak begitu. Demikian juga bikin tape berarti dari singkong yang ditambah dengan ragi begitu ya, masih langsung saja di situ. Jadi ini yang disebut dengan bioteknologi konvensional juga atau sederhana, itu sama dengan konvensional.
Jadi membuat alkohol, asam asetat, gula, bahan makanan itu biasanya menggunakan mikroorganisme yang prosesnya itu fermentasi biasa begitu ya, penambahan ragi, menambahkan beberapa mikroorganisme ada di sana begitu ya. Itu seperti misalnya bikin yogurt begitu, itu kan ada penambahan terkait dengan bakteri-bakteri asam laktat begitu ya, untuk bisa mendapatkan cita rasa yogurt yang agak asam tapi probiotik atau menyehatkan bagi tubuh kita begitu. Ya, contohnya tadi hampir sama. Jadi menggunakan proses fermentasi, contohnya adalah pembuatan tempe, tape, kecap, yogurt begitu ya. Jadi ini contohnya ya. Anda minum ini ya, makan ini ya. eh, eh, Kalau saya tanya berarti Anda sudah paham pasti. Konsep bikin yogurt berarti ada bahan baku, ada agennya, ada produknya. Produknya apa? Yogurt pasti ya, barang ini ya. Bahan bakunya apa nih? Bahan bakunya susu begitu ya. Agen agen apa namanya? Agen biologisnya siapa? Apa? Adalah Lactobacillus bulgaris atau Streptococcus thermophilus. Ini berarti adalah agen biologinya. Ditambahkan di situ, difermentasi, besok kita sudah dapat yogurt seperti itu. Yogurt di Indonesia banyak kan cair, tapi kalau di luar negeri banyak kan creamy seperti ini. Ya tergantung, silakan. Ya tetapi sekali lagi bahwa agen biologinya itu tentunya bukan agen biologi yang patogen, tapi yang non patogen. Kalau Anda bikin yang patogen ya pasti nanti diare Anda minum itu ya. Jadi ini yang penting. Yang berikutnya keju juga sama ya, bahan bakunya apa? Susu. Ya, agen biologinya siapa? Agen biologinya Lactobacillus, Streptococcus, tapi hanya ada salah satu tahap yang berbeda dengan membuat yogurt. Di sini ada penambahan enzim renin misalnya begitu ya. Nanti dipanaskan, dadihnya akan dipisahkan, diperas, nanti akan dipakai untuk bikin apa namanya, dadihnya diberi garam lalu ditekan dan dibuang airnya begitu. Ini nanti akan jadi keju yang dibiarkan begitu lama, nanti akan jadi keju yang fermented very long time gitu ya. Jadi sangat panjang, sangat lama, bisa tahunan atau mungkin 5 tahunan atau apa. Justru semakin banyak difermentasi, semakin lama difermentasi katanya semakin busuk. Itu semakin apa ya? Secara kualitas itu adalah keju yang nomor 1 gitu. Makanya kalau Anda pergi ke Belanda nanti ya, mudah-mudahan bisa S2 bioteknologi ke Belanda, amin gitu ya. Doakan ya, ini teman-temannya Lukti adalah Aziz gitu misalnya, Paradila begitu ya, amin gitu ya. Jadi ada desa atau kota kecil namanya Goda ya, bacanya Goda, itu adalah penghasil keju terbaik di dunia ya, di Belanda itu. Romaman pernah ke sana tahun 2007 begitu. Ada pameran keju terbesar di mana itu, di Belanda begitu ya. Jadi ini keju, insya Allah Anda sudah terbiasa makan keju sekarang, apapun pakai keju ya. Makan singkong pakai keju, makan tempe pakai keju, pisang goreng pakai keju, pisang bakar pakai keju begitu ya. Kemarin Maman baru pulang kampung ke Kebumen begitu, ternyata juga di sana ada kafe anak muda gitu ya. Ternyata menunya udah keren juga ya. Zaman saya dulu sekolah SMP, SMA itu belum ada kafe-kafe seperti itu. Sekarang udah milenial gitu ya. Jadi luar biasa. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Keju apalagi kecap ya. Kecap bahan bakunya apa? Ini ya. Bahan bakunya apa kecap itu? Bahan bakunya apa? Kedelai, Bahan bakunya apa? Ya, bahan bakunya kedelai dan agen biologinya apa namanya? Ragi juga, sama seperti tempe. Ada Aspergillus niger dan juga Aspergillus yang lain gitu. Kenapa kecap berwarna hitam ya? Kenapa menurut saudara? Ada yang bisa jawab? Robert? Ada kenapa kecap berwarna hitam? Ayo. Dari bahan bakunya, Pak. Oh betul. Bahan bakunya kenapa? Kedelainya itu kedelai hitam gitu, Pak. Jadi bahan hasilnya hitam gitu, Pak. Oke, jadi betul, Robert ya. Jadi bahan bakunya adalah apa namanya kedelai hitam begitu ya. Jadi makanya kecap ini akhirnya juga hasil fermentasi dengan apa namanya
sekian lama difermentasi dengan ragi Aspergillus niger itu yang akhirnya mendapatkan kecap yang cita rasanya cukup tinggi dan menjadi trademark orang Indonesia. Orang Indonesia tidak bisa hidup tanpa tempe, tanpa kecap begitu. Kalau Anda nanti pergi ke luar negeri, berarti barang yang dibawa salah satunya adalah kecap dan juga tempe. Kalau bisa mungkin tempe kering atau apa. Oke, baik. Betul, Saudara Robert, bahwa ini adalah bahan bakunya adalah soybean yang black ya, yang hitam. Apa namanya? Ini juga. Oke, baik. Tempe begitu ya, pasti Anda kenal bahan bakunya tadi saya sampaikan berkali-kali adalah kedelai yang sudah dicuci, direndam dan nanti dikukus dulu baru ditambahkan dengan tentunya raginya sangat beragam gitu ya, ada Oligosporus, Rhizopus yang lain gitu ya. Kira-kira kenapa kok misalnya tempe Malang lebih enak daripada tempe di Surabaya? Itu mungkin bisa berbagai faktor, bisa satu adalah terkait dengan raginya itu sendiri asalnya gitu ya, dan tempat tumbuh begitu ya. Tempat tumbuh itu adalah tempat di mana kita produksi. Mungkin Malang dingin ya, jadi mungkin tepat untuk bisa menghasilkan tempe yang cita rasanya sangat baik. Saya paling suka dulu waktu Romaman belajar di Berlin itu tempe itu berasal dari dari Belanda. Jadi agak asem ya. Saya nggak tahu apakah karena terlalu bersih, mungkin orang Belanda nggak berani kayak orang Indonesia kalau membuat sesuatu agak sedikit-sedikit, maaf ya ini just kidding saja, bukan beneran gitu ya, mungkin diinjek-injek pakai kaki atau apa. Tapi kalau di luar negeri udah pakai mesin semuanya harus bersih, tapi semakin bersih malah mungkin apakah itu jadi problema ya. Tapi bisa jadi kalau memang mungkin ragi yang digunakan, karena ragi yang digunakan kalau terlalu mungkin bisa jadi ada yang menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat asam, jadi rasanya agak asam. Tapi nggak apa-apa karena tidak ada orang orang Indonesia yang membuat tempe di sana ya, apapun rasanya ya kita makan ya. Itu suka duka kita di luar negeri susah mendapatkan tempe yang seperti tempe Malang yang paling saya suka. Ini ada Aremanita ini dari Malang. Pasti juragan tempe atau suka akan tempe. Kalau Romaman pergi ke Malang pasti mampir ke Rawon di mana itu stasiun lama di Malang itu ya, di Rampal atau apa istilahnya itu makan rawon plus tempe goreng dari Malang begitu ya, termasuk orang Surabaya pun juga demikian. Baik. Tape juga demikian ya, orang Situbondo pasti tahu ya bahan bakunya singkong begitu, direbus, kukus, ditaburi ragi, ditutup itu dalam rangka istilahnya kalau orang mungkin namanya fermentasi, diinkubasi ya, diinkubasi berapa hari, ada 2-3 hari baru terjadi konstituen atau konsistensi yang empuk ya, menjadi tape begitu tinggal dimakan ya. Itu di situ pasti sudah ada proses fermentasi ya, dari gula dipecah-pecah karbohidrat rantai panjang dipecah-pecah jadi karbohidrat yang pendek, dan mungkin satu saat juga sudah ada fermentasi di situ sehingga akan ada alkohol sedikit ya yang dihasilkan begitu. Jadi teknologi seperti ini yang juga nanti akan diterapkan juga pada saat kita membuat bioetanol. Makanya kalau nanti Anda sekarang semester 4, semester 6 sudah mulai tertarik untuk memilih tugas akhir begitu. Saya nggak tahu nanti Aziz ini milih topik apa, atau Robert nanti tugas akhirnya mau milih apa, topik apa. Jadi kalau Anda tertarik di bioteknologi, Prof. Maman siap membantu jadi pembimbing ya, karena emang kita punya laboratorium tapi jarang digunakan karena memang saya banyak risetnya terkait dengan obat herbal untuk meningkat stamina. Besok ini yang mau bikin project juga hanya untuk anti kanker misalnya. Tapi untuk yang bioteknologi saya juga jadi prihatin karena banyak mahasiswa yang tidak tertarik gitu untuk ikut di situ. Betulnya nanti kalau memang Anda tertarik, nanti saya akan carikan dana riset sehingga saudara tidak perlu lagi mencari dana riset begitu ya, untuk bisa bergabung dengan penelitian saya terkait dengan bioteknologi. Memang yang menarik, salah satu yang mudah adalah bagaimana kita membuat dari proses fermentasi itu bukan bikin tape. Kalau bikin tape sudah biasa dan kita bukan bidangnya. Tapi kalau bisa kita bikin bioetanol, tapi dari limbah minyak atau limbah hasil pertanian misalnya. Itu akan menarik ya. Nanti kita bicara di topik terakhir sebelum UAS ya, teknologi enzim ya. Dan untuk saya lupa tadi, asesmen UTS itu
ya itu biasanya ada soal kalau topik saya. Jadi ada ujian gitu, ujian konvensional ya, MCQ atau soft IC begitu. Tapi nanti kalau setelah UTS untuk materi saya teknologi enzim itu lebih banyak diskusi. Saya kasih tugas ketika sudah kuliah pertama, kuliah kedua nanti saudara presentasi dengan kelompok kecilmu itu dan insya Allah nilainya dari hasil presentasi itu saja begitu ya sehingga nanti bisa mendongkrak nilai akhir dari kuliah bioteknologi ini ya. Jadi kalau bisa tidak ada yang ngambil ulang lagi lah begitu. Di sini nggak ada ya yang ngambil ulang ya untuk pendalaman. Ada nggak? Siapa nih yang mengambil ulang lagi? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? 2021 semua tuh ini ya? 2020 juga, Prof. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kemarin waktu kuliah offline itu masih ada yang ketinggalan karena dapat nilai C memperbaiki nilai gitu. Saya nggak tahu padahal saya sebetulnya sudah membantu kuliah saya waktu UTS itu. Setelah UTS itu kita pakai makalah ya. Nilainya insya Allah baik-baik. Saya lanjutkan. Ini bioteknologi generasi kedua itu adalah prosesnya belum steril, tapi sudah mulai menunjukkan ke arah yang tidak konvensional lagi. Ya, contohnya produksi bahan kimia yang berbasis pada bioteknologi. Proses bioteknologi itu adalah aseton, asam sitrat, begitu itu sudah masuk generasi kedua. Pengolahan air limbah nanti kita akan bicara bioteknologi lingkungan ya, pertemuan saya kedua atau bioremediasi itu adalah pengolahan air limbah atau pembuatan bahan-bahan sampah organik gitu dengan tentunya fermentasi yang ada sehingga akan diperoleh dihasilkan kompos yang kita akan gunakan untuk mungkin recycling dari limbah-limbah organik gitu ya. Ini sekarang sedang digalakan karena kita juga di UNER sedang menuju ke Eco Green Campus begitu ya. Ada namanya parameter Eco Green Metric begitu, makanya limbah kita harus diolah kembali untuk bisa continue ya, ada improvement lagi. Seperti di kampus C itu sekarang ada juga water treatment untuk limbah-limbah dari air kamar mandi itu diolah kembali nanti sehingga akan mendapatkan air yang layak untuk digunakan misalnya menyemprot tanaman yang ada gitu karena kan bisa dilakukan proses ulang lagi terkait atau daur ulang dari air limbah yang tidak mengandung bahan-bahan kimia. Beda dengan water treatment yang ada di farmasi itu di belakang itu adalah water treatment dengan berbagai teknik untuk bisa memisahkan antara yang mungkin bahan-bahan kimia begitu ya yang masuk dari pembuangan limbah laboratorium itu nanti akan ada water treatment yang bisa dilakukan begitu sehingga air buangan dari farmasi tentunya ketika nanti dibuang ke lingkungan itu tidak mencemari lingkungan begitu. Next. Ini adalah kalau ada era kedua pasti ada era ketiga ya. Ini yang sudah steril. Jadi kondisi proses bioteknologinya, teknologinya itu sudah steril begitu. Contohnya adalah produksi antibiotik ya dan juga produksi hormon begitu ya. Jadi ini sudah merupakan generasi yang ketiga. Generasi keempat atau generasi baru itu adalah sering disebut dengan bioteknologi baru. Seperti tadi saya sampaikan di bioteknologi farmasi itu memang arahnya ke bioteknologi baru atau bioteknologi modern begitu ya. Karena di sana sudah pasti kondisinya steril, tetapi lebih fokus pada pengembangan produk-produk untuk bahan bidang kesehatan dan farmasi. Contohnya adalah produksi insulin begitu ya. Yang pertama kali produksi insulin dari hasil rekayasa genetika atau bioteknologi itu ditemukan tahun 1982. Anda belum lahir. Ya, saya baru lulus S1 atau masuk S1 pertama kali. Waktu seleksi mahasiswa baru itu ada pertanyaan terkait dengan rekayasa genetika produksi insulin dari human cell manusia itu yang gennya diinsertkan pada Escherichia coli sehingga dari Escherichia coli bisa diproduksi protein insulin manusia yang digunakan untuk
penyakit diabetik ya, nanti kita akan bahas juga di rekayasa genetika itu sebagai contoh kasus begitu. Ini adalah hasil rekayasa genetika yang termasuk luar biasa lompatannya begitu. Interferon, antibodi monoklonal, enzim itu adalah salah satu contoh-contoh generasi baru atau bioteknologi baru atau mungkin kita sebut dengan generasi keempat begitu. Oke, baik, saya akan cepat saja. Dan yang terakhir ini ya sementara. Kalau ada baru, ada keempat, kelima mungkin ini adalah yang terbaru. Jadi era bioteknologi generasi terbaru itu adalah contohnya adalah stem cell. Tolong bukan puncak ya, ini benar sudah. Jadi sel punca. Sel punca itu apa? Sel punca adalah, nanti kita akan bahas juga di rekayasa genetika, topik saya sebelum UTS, itu adalah metode baru ya berbasis pada genetic engineering atau bioteknologi ini yang menggunakan jaringan dari tubuh kita sendiri untuk mengobati kita sendiri gitu ya. Karena pengobatan dari diri kita sendiri sebetulnya akan jauh lebih baik ya, walaupun nanti ada dua kemungkinan, bisa jaringan dari kembaran kita ketika kita singenik atau kembar identik, bisa jadi juga otologis dari jaringan kita sendiri atau mungkin dari saudara transplantasi. Tapi yang lebih baik adalah berasal dari jaringan kita sendiri yang nanti kita akan rekayasa di luar tubuh sehingga mirip dengan jaringan yang rusak, sehingga kita akan transplantasikan ke dalam tubuh kita. Harapannya bisa mereplacement, menggantikan misalnya kanker, diabetes, Alzheimer, pikun, tremor, itu kan obatnya sebetulnya tidak mengobati kausanya, tidak mengobati penyebabnya, tapi hanya simptom-simptomnya saja. Nah, salah satu yang sekarang menjadi sebuah pengobatan yang prospektif ke depan itu adalah stem cell. Jadi ini yang tentunya nanti akan kita bahas di topik rekayasa genetika. Ya, ini adalah generasi terbaru dari bioteknologi gitu ya. Menarik ini sebetulnya karena kita di UNER sudah punya namanya pusat stem cell ya. Di situ ada Dr. Purwati, ada mahasiswa, ada dosen farmasi juga yang mengembangkan produknya itu Pak Andang Miatmoko begitu ya. Di teknologi farmasi itu juga ikut terlibat di dalam tim stem cell untuk memproduksi beberapa stem cell yang bukan untuk penyakit degeneratif yang ada, tapi biasanya juga untuk anti aging ya. Untuk anti aging itu adalah untuk penuaan dini ya, terutama untuk para kaum wanita ya. Oke. Paham ya sampai di sini? Definisi terkait dengan klasifikasi, terkait dengan cakupan dan keilmuan yang terintegrasi multidisiplin. Udah paham ya? Areanya itu apa saja, bisa bidang pertanian, energi terbarukan, bisa kesehatan, bisa kedokteran, bisa farmasi begitu, bisa pertanian, bisa lingkungan. Itu sebetulnya bisa menggunakan teknologi bioteknologi yang sering biasanya juga saling interconnection ya, karena kita bicara pertanian terkait dengan misalnya peningkatan produktivitas buah tomat yang mengandung plafonnya tinggi, itu sebetulnya kan juga orang farmasi dengan orang pertanian bersimbiosis ya, saling membutuhkan gitu loh artinya ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan lagi. Jadi ini adalah beberapa nanti yang akan saudara atau topik bahasan yang nanti akan sampaikan di forum ini atau di pembelajaran ini ya, teknik dalam bioteknologi begitu ya. Jadi ada fermentasi, ada analisis genetik, ada seleksi dan pemuliaan. Seleksi dan pemuliaan ini biasanya adalah kaitannya dengan seleksi pada tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman yang langka apa begitu. Analisis DNA nanti kita akan bahas juga bersamaan dengan rekayasa genetika dengan analisis genetiknya. Kultur sel jaringan, kultur sel dan jaringan ini nanti Prof. Retno yang memberikan ya. Itu kaitannya dengan bagaimana kita membuat kultur jaringan di dalam lab begitu, misalnya untuk bisa kalau orang farmasi itu ya mencari kultur jaringan yang punya produktivitas metabolit sekunder yang lebih tinggi sehingga itu akan bisa dicari jenisnya atau juga kultur yang terbaik misalnya untuk itu. Rekayasa genetik dan DNA rekombinan nanti kita akan bahas di rekayasa genetika begitu ya. Prof. Maman akan menyampaikannya. Dan teknologi enzim juga demikian ya, topik yang akan saya berikan di akhir pembelajaran. Dan juga sekali lagi pendekatan pembelajarannya nanti tidak konvensional, tapi untuk teknologi enzim nanti kita akan berikan karena 2 kali tatap muka pertama nanti
penjelasan, introduction secara poin-poinnya saja, pointer-pointernya saja. Tapi untuk pendalamannya nanti kita akan berikan tugas kelompok kecil. Ya kalau Anda 50 berarti mungkin bisa 6 kelompok, satu kelompok 6 orang begitu, nanti bisa presentasi secara offline begitu. Dan kalau bisa nanti kita bikin konten ya. Anda lagi presentasi, Anda bikin apa, mana yang terbaik itu mungkin nanti bisa disampaikan. Apakah nanti Anda langsung bikin videonya, presentasi lewat video itu, nanti setelah itu diskusi misalnya, itu akan baik juga mungkin ya. Jadi ada konten video yang pendek, tapi nanti bisa juga ditambahi dengan presentasi secara langsung sehingga bisa saling melengkapi. Ya, jadi akan jauh lebih baik juga. Anda bisa meng-create video itu juga dan juga bisa bikin makalah PPT dengan baik juga begitu. Ini adalah mikrobiologi ya, bioteknologi mikroba yang nanti akan dibahas oleh Bu Suci ya, belum profesor, nanti mudah-mudahan segera jadi profesor. Yang biasanya fermentasi itu sering komposisinya atau prosesnya, bahan bakunya adalah bahan yang mengandung karbohidrat akan difermentasi menjadi pati merupakan polisakarida, akan menjadi sakarida atau gula yang harapannya nanti bisa difermentasi sampai jadi etanol gitu seperti tadi. Bioetanol adalah hasil fermentasi dari pati begitu ya. Ini yang sekarang sedang digencarkan bahwa memang seluruh bahan bakar di seluruh dunia itu harus berbasis pada hasil fermentasi atau energi terbarukan begitu. Dan ini nanti akan digunakan di bioteknologi klasik, industri farmasi, dan biopulping, ada bahan bakar, ada bioplastik ya. Ini bioplastik juga menarik ya. Kenapa? Ini juga Anda bisa belajar juga sebetulnya ya, mencari limbah-limbah pertanian, limbah buah atau apa yang bisa didegradasi menjadi bioplastik yang degradable. Ya, alumni kita di Denmark di Denmark ya, mahasiswa S3 dari aslinya S1-nya dari Indonesia itu menemukan juga teknologi memproduksi bioplastik ya dari limbah buah yang kulit buah yang tidak digunakan begitu ya, biodegradable dari plastik. Jadi Anda bisa bayangkan begitu, kalau plastik sekarang ini kan bisa tidak bisa degradasi ya, karena dia non degradation non organik begitu ya, paling bisa dibakar pun juga mengeluarkan asap yang tidak sehat juga. Makanya sekarang didorong adalah bungkus apa kalau bisa adalah bioplastik begitu. Kalau bisa ya dari kertas atau apa gitu ya. Tapi kalau kertas kalau bahannya basah ya nanti bermasalah. Makanya kalau bioplastik ini tentunya dia jernih, dia tidak basah karena tentunya dia konsistensinya mirip seperti polimer tapi berasal dari bahan organik yang harapannya nanti bisa didegradasi oleh mikroba pada saat sudah tidak dipakai begitu. Ya kalau plastik 10 tahun mungkin tidak terurai ya, tidak ada. Mungkin ada ya bakteri pengurai plastik, tapi butuh waktu yang sangat lama begitu. Tapi kalau yang bahannya dari bahan organik, pasti 1-2 hari sudah bisa terdegradasi atau bisa diurai begitu. Kalau sederhananya seperti itu, ya. Anda kalau nanti ada yang tertarik mau riset tentang pembuatan bioplastik dari limbah-limbah pertanian, limbah buah atau apa, itu sebetulnya masuk kategorisasi juga untuk pengembangan bahan baku yang ramah lingkungan atau produk yang ramah lingkungan. Atau mungkin Anda mau bikin PKM ya, karena sekarang ini saya sarankan ya, Anda kalau mendapatkan PKM, pendanaan dari Kemendikbud itu Anda akan bebas kalau didanai oleh Kemendikbud itu Anda akan bebas tugas akhir. Ya skripsinya bebas dan sudah dijamin nilainya A. Makanya sebetulnya enak ya kalau Anda bisa Robert ya. Sekarang Anda kan sudah kurikulumnya baru ya. Di semester 8 kan sudah tidak ada kuliah lagi. Benar ya Robert ya? Jadi tidak ada kuliah lagi sehingga saya memberi tantangan pada mahasiswa S1 farmasi. Kalau bisa itu lulusnya jangan 8 semester, tapi kalau bisa 7 semester saja sudah lulus S1 begitu loh. Dengan cara apa ya? Tadi itu kita coba inovasi, cari penelitian-penelitian yang bisa diakui rekognisi menjadi MBKM gitu ya, kalau bisa bebas skripsi. Salah satunya adalah mengikuti program PKM, program kreativitas mahasiswa bidang riset. Oktober 2024 ini UNER menjadi tuan rumah gitu ya, mumpung
Kalau jadi tuan rumah biasanya diuntungkan loh. Kalau Anda bisa lolos masuk timnas, wah calon juara medali emas. Kemarin kakak kelas saudara kan dapat medali emas, ada 2 ya atau 3 ya. Akhirnya kan bebas skripsi itu. Karena itu juga kami jamin, kebetulan saya sebagai direktur pendidikan juga mengawal terkait dengan rekognisi dari publikasi, bukan publikasi, dari konversi kegiatan atau rekognisi dari pengakuan program MPKM, salah satunya adalah PKM bidang riset begitu, karena keren itu. Ya, nah farmasi itu harusnya mulai semester ini pun sudah mulai belajar atau mungkin sudah ada ya yang sudah melakukan itu. Silakan kalau Anda tertarik untuk mengembangkan membuat saya pikir sudah dikumpulkan oleh BEM atau mungkin juga bidang 1 di farmasi begitu atau Wadek 1 untuk bisa membuat proposal PKM yang didampingi oleh tentunya dosen pembimbing pasti yang kompeten di bidangnya. Ya silakan kalau Anda mau mengcreate ini ya, saya siap membantu untuk saudara sekaligus belajar teorinya, belajar praktek di risetnya, itu akan jauh lebih mudah untuk kita bisa pelajari gitu dan enjoy kita ya, karena orang farmasis sebetulnya pasti seorang researcher karena 9 star ya, sekarang 9 star ya, 9 bintang ya. Anda kan menjadi seorang farmasis, menjadi seorang researcher begitu, menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu kan. 9 star farmasis kan salah satunya itu gitu ya. Salah satunya menjadi seorang researcher, peneliti. Silakan Anda harus punya passion, punya hobi gitu. Kalau bisa juga ada ketertarikan untuk meneliti gitu ya. Termasuk juga pada saat Anda masih mahasiswa. Banyak kesempatan Anda bisa manfaatkan. Analisis genetik nanti akan saya bahas saja di rekayasa genetika ya. Sudah saya siapkan nanti di pertemuan terakhir sebelum UTS. Juga ini untuk yang seleksi pemuliaan dari tanaman begitu ya. Jadi nanti akan banyak disampaikan oleh Prof. Retno terkait dengan tapi ini sebetulnya seleksi tanaman ini biasanya lebih ke arah kultur jaringan ya, hampir sama nanti dengan yang ini. Nanti kita hampir sama dengan ini untuk genetic engineering ya, untuk rekayasa genetika nanti kita akan coba sampaikan. Terus yang berikutnya ini tadi mungkin kemarin sudah pernah ikut kursus ya, online ya dengan ahli dari kultur jaringan dari India atau dari mana, mungkin Prof. Retno pernah ngundang juga, Anda suruh hadir begitu ya, terkait dengan kultur sel dan jaringan yang nanti untuk bidang farmasi pasti akan banyak dipakai untuk produksi bahan-bahan kimia biasanya, penelitian untuk bidang kedokteran, dan juga perbanyakan tanaman transgenik yang menghasilkan beberapa produk di bidang pertanian. Misalnya ada tanaman yang populer tapi nggak boleh masuk di Indonesia, yaitu adalah nanti kita akan lihat di topik saya, tapi mungkin untuk awal kita kenal ada namanya golden rice ya. Jadi beras kuning begitu ya, golden rice begitu. Itu jadi 2 in 1. Jadi hasil rekayasa genetika dari bidang bioteknologi itu bisa membuat rekayasa padi yang 2 in 1. Jadi selain mengandung karbohidrat juga mengandung provitamin A. Jadi warnanya jingga. Pada saat kita masak kita dapat nasinya sudah 2 in 1. Jadi kita nggak usah makan nasi dengan wortel karena provitamin A persis sama dengan yang ada di wortel, tapi kita sudah dapat dari situ saja gitu, karena itu adalah hasil rekayasa genetika. Itu antara lain adalah hasil transgenik dari tanaman. Termasuk juga mungkin kedelai yang kita dapatkan di hari ini begitu, banyak tanaman kedelai yang mungkin hasilnya bagus, besar-besar begitu ya, ada mame atau apa mungkin ya. Itu mungkin juga hasil transgenik loh ya. Kalau kita kedelai kan kecil-kecil banget gitu ya, termasuk yang dibikin tempe begitu. Kalau kita dulu di desa, saya anak petani, itu kecil-kecil dan banyak uletnya. Tapi kalau sekarang kita beli kedelai di supermarket itu semuanya itu bagus-bagus. Mungkin itu ya adalah tanaman dari kegiatan rekayasa atau bioteknologi. Ini saya rasa nanti akan saya sampaikan di rekayasa genetika ya. Untuk rekayasa genetikanya, kegunaannya. Dan ini mungkin yang penting ya, karena ini hari ini kita hanya introduction dan juga menyampaikan
apa namanya itu kontrak pembelajaran. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pada saudara bahwa belajar bioteknologi itu nanti pasti akan mengetahui juga saudara setelah itu beberapa hasil produk pertanian yang merupakan GM food ya, genetic manipulation organism atau sering disebut GM food ya, genetic manipulation food begitu. Berarti produk-produk pertanian yang berasal dari rekayasa genetika. Ya, itu seperti tadi saya sampaikan ada golden rice, ada tanaman mungkin sekarang itu soybean yang besar-besar gitu, atau ada mame begitu, atau mungkin juga nanti kita akan lihat ya dari rekayasa genetika yang ada di pertanian itu misalnya tanaman kapas yang bebas insek ya, bebas hama gitu. Ada juga bioteknologi kelautan dan aquaculture, nanti Anda akan belajar dengan Bu siapa namanya itu Bu Suci ya, bioteknologi lingkungan, manufaktur, kedokteran ini pasti bidangnya ke industri obat-obatan sama dengan bidang farmasi, terapi gen juga demikian, nanti akan saya bahas di genetic engineering dan juga human embryonic stem cell itu nanti kita akan bahas. Ini adalah bioteknologi yang paling baru yang banyak menjanjikan mungkin untuk mengobati penyakit-penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya. Ini ya untuk bidang pertanian nanti kita akan sedikit singgung sedikit bahwa bisa meningkatkan kualitas biji-bijian. Tadi ada mame, ada apa namanya itu yang high protein atau high flavonoid misalnya tomat dan seterusnya begitu ya. Dan biasanya kalau pertanian lebih banyak untuk yang mencari teknologi untuk bisa cara bioteknologi mencari tanaman yang bebas hama, sehingga kalau bebas hama dia bisa tumbuh dengan baik dan ada produktivitas yang tinggi tentunya, berarti efisien gitu, berarti menguntungkan begitu ya. Ada juga mungkin teknologi untuk toleran kekeringan dari tanah yang seperti gambut yang sekarang ini jadi problem ya, food estate itu yang jadi problem itu bisa di rekayasa suhu ekstrim yang terlalu panas tapi masih bisa tumbuh walaupun air sedikit, itu tentunya adalah rekayasa yang bisa dilakukan di bidang pertanian. Ini marine bioteknologi nanti akan saudara diperdalam oleh Bu Suci ya. Ini kaitannya dalam bidang kelautan, aquaculture ini dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengembangkan bidang farmasi karena di situ ada banyak kandungan komponen aktifnya, metabolit sekundernya, bisa ada enzim juga karena protein juga dikandung di biota laut, karena biota laut bisa jadi adalah simbiosis antara tanaman dengan hewan misalnya yang ya plankton atau apa itu mungkin ya dan seterusnya, dan juga apa ya namanya ya spong ya mungkin itu spong itu tentunya gabungan dari apa namanya ya mungkin binatang rendah itu atau juga tanaman rendah yang bersimbiosis begitu ya, hingga masih ada kandungan klorofil di sana dan seterusnya misalnya atau seterusnya. Dan ada beberapa yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk biopestisida dan seterusnya, nanti akan banyak dibahas oleh Bu Suci terkait dengan marine bioteknologi. Karena Bu Suci itu alumni dari Queensland University di mana ini di Australia begitu ya, yang mereka banyak belajar terkait dengan farmakognosi atau marine farmakognosi atau marine bioteknologi begitu ya. Oke, ini bioteknologi lingkungan nanti akan saya bahas ya di pertemuan keempat ya, setelah Bu Suci kelihatannya saya bicara mengenai bioteknologi lingkungan, bagaimana merestorasi ekologi lingkungan itu menjadi kembali normal, kembali yang ada racun menjadi tidak toksik begitu ya, ada kontrol untuk hama, penyakit dan gulma pada pertanian, konversi limbah ke energi juga ya, boleh toh. Ini jujur yang bagus tadi itu bioteknologi lingkungan ya, limbah pertanian yang bisa merusak lingkungan menjadi rubah menjadi bahan baku bioetanol misalnya, itu kan sangat keren gitu ya. Jadi saudara nanti bisa punya kontribusi dan juga punya peran dan punya harapan untuk bisa, oh saya nanti akan tertarik di bidang ini, mungkin untuk tugas akhir bikin PKM, atau mungkin juga nanti saya akan tertarik bekerja di dunia industri, khususnya adalah yang based on bioteknologi itu menarik gitu ya, excellent gitu. Kalau saya baca TikToknya
Indonesia yang bekerja di Jepang, saya lihat, oh ternyata dia bekerjanya bukan di bioteknologi, dia lebih banyak kerja di manufaktur, di apa namanya pabrik-pabrik pengelasan apa gitu ya mungkin ya. Jadi kalau bekerja di dunia ini mungkin menurut saya sangat menarik gitu. Ini juga demikian ya, nanti kita akan bahas juga terkait dengan bioproses. Saya akan baca ini topiknya tentang bioproses itu sama dengan teknologi enzim yang nanti kita akan bahas di sana. Pertemuan terakhir saya dengan presentasi saudara itu terkait dengan produksi bioenergi, etanol, metan, biodiesel itu kan satu frame ya, satu topik bagaimana kita satu kajian ya. Kita merubah bahan baku yang mengandung apa namanya itu karbohidrat tinggi, kita konversi menjadi kita fermentasi menjadi gula yang lebih itu kita fermentasi menjadi apa namanya ini etanol atau bioetanol begitu ya. Ada biokatalis untuk enzim, asam organik dan seterusnya begitu ya. Dan menarik juga nanti produksi biopolimer ya. Biopolimer tadi itu adalah bioplastik ya, yang biodegradable. Anda menarik kalau tertarik monggo. Farmasi, fluorescent dan ini juga banyak sekarang rekayasa genetika untuk mendapatkan zat warna baru, zat warna alam yang bisa kita rekayasa dari hasil bioteknologi begitu ya. Rekayasa metabolik ini nanti terkait dengan masalah mungkin kultur jaringan juga ada di sana sebetulnya ya untuk mendapatkan hasil metabolisme primer atau sekunder untuk bisa digunakan sebagai bahan obat misalnya. Ini obat-obatan nanti akan kita bahas ya terkait dengan humulin, Herceptin ini insulin hasil rekayasa genetika pada manusia, Herceptin ini nama-nama dagang ya untuk mengobati kanker, antibodi monoklonal yang kita kenal dengan drug delivery system ya, obat bertarget begitu nanti kita akan bahas. Cloning juga demikian ya, embryonic stem cell itu bisa buat doli, domba hasil cloning, transplantasi organ itu nanti bisa gunakan untuk dasar-dasar pengembangan implementasi dari bioteknologi yang paling baru yaitu adalah stem cell. Begitu. Dan yang terakhir dari slide saya mungkin nggak terlalu banyak, memang hari ini betulnya memang saya harus menampilkan yang kontraknya, tapi ini saya sudah sampai pada pembicaraan akhir untuk penutup dari kuliah saya. Jadi penerapan bioteknologi ini ya sampai hari ini ya sebagai pengantar introduction begitu dari semua apa yang nanti kita akan pelajari cukup banyak itu adalah terkait dengan bioetik ya seperti tadi organisme apa namanya bioetik ini dan juga safety keamanannya dan juga patennya begitu ya. Jadi ini nanti Anda bisa pelajari di naskah saya dan saya mau izin karena ini sudah ditunggu ya. Nah, ada acara dan terima kasih nanti akan saya kirimkan materi ini ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.